Bagaimana Allah itu bicara memakai bahasa? Bahasa apa? Waktu menyampaikan untuk melakukan sholat itu. Kalau versi Jawanya Pak, Isra Mi'raj itu kan suatu peristiwa. Ya kalau seperti Isra Mi'raj tidak ada, cuman cara kita itu karena Sidratul Muntaha itu sesuai dengan bahasa Jawa kita itu bisa naik langit Sabtuju. Nah, yang dimaksud langit Sabtuju itu ya badan kita sendiri itu. Oh, gitu Pak. Ya. Jadi satu kaki kita. Ya, yang kedua perut kita. Yang ketiga dada kita. Yang keempat mulut kita. Yang kelima hidung kita. Yang keenam mata kita. Yang ketujuh adalah telinga kita. Setelah ini semua sudah masuk ke dalam memori otak. Sadarkah kita? Jadi kalau kita itu sudah bisa menjalankan tiga hal, yaitu antara lati, ati, lan pakarti, sudah nyawiji, yaitu mungkin kalau orang Jawa itu sudah bisa Isra Mi'raj, bisa naik langit Sabtuju. Ya. Nah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di saat orang itu sudah melakukan buruk atau jelek dan dia bisa merubah dengan kebaikan, yaitu yang mungkin dinamakan Isra atau perjalanan hidup ini. Nah semuanya itu dirangkum dalam pemikiran kita sesuai apa yang kita jalankan, sesuai apa yang kita batin atau yang kita pikirkan, sesuai apa yang kita ucapkan, sesuai apa yang kita cium, sesuai apa yang kita lihat, dan sesuai apa yang kita dengar. Nah itulah yang mungkin baru dinamakan kita bisa naik ke Sidratul Muntaha. Karena pertanyaannya gini, setelah naik ke Sidratul Muntaha, apakah pernah ada cerita bahwa Nabi itu bertemu langsung dengan Tuhan? Di mana hadisnya dan di mana Al-Qur'annya bahwa waktu itu Nabi bertemu langsung dengan Tuhan? Karena digambarkan waktu itu Nabi itu mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Betul. Pertanyaannya, waktu itu ketemunya di mana? Dan bagaimana Allah itu bicara memakai bahasa? Bahasa apa? Waktu menyampaikan untuk melakukan sholat itu. Terus kenapa di antara nabi-nabi yang terdahulu juga membawa agama, kok hanya Nabi Muhammad yang disuruh sholat? Kok lainnya enggak? Kenapa nabi-nabi yang lainnya itu beragama macam-macam dengan sebutan yang lain-lain? Kok hanya Nabi Muhammad yang bisa bertemu dengan Allah dan untuk melaksanakan sholat? Kenapa? Dan harus melakukan agama Islam? Kan ini yang perlu dipertanyakan. Terkait perintah sholat juga Pak. Awalnya kan 50. Ya. Kan sesuatu yang tidak logis Pak. Nah ya, wong perintah Tuhan yang memerintah kok ditawar. Ditawar sampai 5. Iya. Kan Dan apakah iya gitu loh? Kok segampang itu? Apakah iya dengan perintah 50 ditawar jadi 5 sampai menjadi 5? Padahal sekali naik dan turun itu waktunya 50.000 tahun atau mengatakan 5.000 hari atau berapa. Bayangkan waktu itu mendapatkan risalah itu umur 40. Kalau dikatakan nggak usah lama-lama, 50 hari saja. 50 hari kali 9 itu sudah berapa? Terus waktu itu umur Nabi Muhammad kira-kira selesai perintah yang terakhir untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Itu sudah umur berapa? Karena diceritakan bahwa waktu itu setelah tawar-menawar itu, sekali tawar-menawar antara naik dan turun itu, ada yang menceritakan bahwa itu adalah 5.000 tahun. Coba. Dari umur 40 ditambah 5.000 tahun kali 9 4.500.000 tahun. Coba. Terus waktu itu kalau memang iya umur Nabi Muhammad sudah berapa tahun kira-kira? Puluhan ribu tahun Pak. Nah makanya ini bukan berarti
apa ya, kita itu melemahkan cerita itu. Cuman kita itu berpikir ya supaya apa? Mbok dongeng ku aja nemen-nemen toh. Gitu loh. Kasihan orang yang ditokohkan ini loh. Kasihan, malah jadi bahan perbandingan, malah jadi bahan cemoohan. Gitu loh. Kita tuh sudah mengikuti syariatnya dengan melakukan syariat Islam ya sudah. Walaupun ada keterangan-keterangan itu dicari sebabnya atau asbabul nuzulnya bagaimana cerita itu. Apakah ini memang nyata adanya? Apakah ini adalah filosofi tentang kehidupan Nabi itu? Kan begitu. Yang jelas ini filosofi kehidupan. Nah, mungkin saja begitu. Tapi kadang cerita ini laku, maka ini dibukakanlah mimbar. Dibukakanlah podium, dicarikanlah orang pintar-pintar dongeng tentang Isra Mi'raj itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk memakmurkan orang yang pintar dongeng itu. Untuk bisnis pribadi. Ya, bisnis kalau bermanfaat untuk orang lain nggak apa-apa. Nah ini kelompok mereka sendiri kok. Dan Nusantara ini sebenarnya nggak butuh cerita-cerita seperti itu. Nggak butuh dongeng-dongeng dari luar. Dongeng kita sendiri itu lo gali. Makanya kiai-kiai Nusantara yang sudah terlanjur menjadi maklar dongeng-dongeng dari luar, sadarlah, galilah sejarah kita sendiri. Karena tokoh-tokoh kita itu juga tokoh panutan yang sangat luar biasa. Karena Islam bisa berkembang seperti ini juga hasil karya dari tokoh-tokoh nasional itu. Seandainya nggak ada tokoh-tokoh nasional, nggak bisa menyingkirkan Belanda dari Nusantara, nggak mungkin agama ini bisa berkembang di sini. Jadi dibanding para tokoh-tokoh yang fiktif itu dengan tokoh-tokoh yang nyata sampai gugur bersimbah darah di Nusantara, itu besar tokoh-tokoh kita nasional sendiri sebenarnya. Fakta. Bahkan dinikmati anak cucu ini bukan tokoh-tokoh fiktif dari luar itu yang berjuang di sini. Makanya kalau ada orang datang ke sini mengaku-ngaku keturunan ini, keturunan itu, dan bisa memerdekakan Nusantara dan lain sebagainya, itu adalah perampok-perampok Nusantara ya. Makanya kita itu nggak mestinya ya, kalau nunggu uluran tangan dari pemerintah atau pemerintah itu bergerak, kesuwen rasanya. Ayo kita bersatu, tumpas orang-orang seperti itu, singkirkan dari Nusantara ini. Takutnya apa? Meracuni anak cucu kita nih loh nanti. Ini bahaya sekali ini. Anak-anak mulai balita ya sampai sudah mulai dijejeli atau dicekoki cerita-cerita itu. Akhirnya sedikit pun tidak ada anak cucu kita itu yang umur-umur balita itu yang paham dengan sejarah. Wali-wali yang ada di Nusantara atau pejuang-pejuang yang ada di Nusantara, yang dikenal itu adalah tokoh fiktif yang selama ini yang menceritakan pun tidak pernah bertemu dan tidak jelas ceritanya. Pak, ini ada tulisan kemarin saya itu baca dari Albert Einstein, Pak, bahwa sains tanpa agama itu pincang, agama tanpa sains itu buta. Pak Darno sepakat nggak? Kalau sains tanpa agama pincang, agama tanpa sains buta. Nah, kalau saya malah setuju agama tanpa sains buta. Karena apa yang kita percaya kalau kita nggak bisa menunjukkan buktinya? Betul Pak. Gitu. Jadi kalau ilmu yang tanpa agama itu pincang. Berarti Pak Darno nggak sepakat ya? Nggak sepakat. Ya, sangat tidak sepakat. Orang yang beragama itu melalui ilmu kok. Iya, betul. Jadi entah itu ilmu bener atau ilmu blidui atau ilmu bujui, itu ilmu kok. Makanya mencari ilmu terus bagaimana orang Nusantara ini bisa dibohongi terus-menerus. Makanya ada perkumpulan para ilmuwan pembohong itu akhirnya. Gitu. Makanya untuk menemukan agama yang benar itu perlu ilmu. Bukan kok ilmu itu perlu agama. Bukan ilmu perlu agama, gitu? Bukan ilmu perlu agama. Agama lah yang perlu ilmu. Ilmu betul Pak. Ya. Saya sangat tidak setuju. Mana buktinya agama ini menemukan ilmu dunia
Mana agama itu yang mencantangkan untuk membuat pesawat terbang? Mana agama itu yang merencanakan untuk membuat HP? Kan akhirnya ilmuwan yang menemukan HP, akhirnya bisa untuk memuat ilmu agama. Justru malah negara-negara yang tanpa agama yang menemukan teknologi. Yang menemukan teknologi itu. Iya. Makanya kok orang mengatakan ilmu tanpa agama itu pincang. Ya yang ngomong itu orang pincang sebenarnya. Nah, orang waras nggak mungkin. Iya, Pak. Ya kan sudah terbukti loh Pak Darno ini ya. Nah, ini buktinya nyata kok. kok. Yang tanpa agama, buktinya teknologi ini kan canggih-canggih. Justru agama itu mestinya menganut ilmu. Jangan kok ilmu disuruh ngikuti agama, rusak nanti akhirnya. Kalau ilmu itu suruh mengikuti agama, contohnya kalau ada orang mencuri sapi sesuai dengan ilmu agama atau sesuai dengan agama, orang itu disuruh sabar. Memang itu sudah dikehendaki Tuhan. Nanti akan kamu diganti. Itu kalau sesuai dengan agama, tapi sesuai dengan ilmu. Karena mencuri dan dia merugikan orang lain, ya harus dicari sampai ketemu. Supaya apa? Barang yang dicuri itu bisa kembali. Itu sesuai dengan ilmu. Kalau agama kita disuruh sabar ya. Kalau gitu ya nggak perlu ada aturan. Gitu loh. Nah kita sudah punya Tuhan. Nah kenapa barang kita dicuri kok Tuhan tidak mau bertanggung jawab? Karena Tuhan ini sudah disembah. Tuhan ini sudah diakui keesaannya. Kenapa mempunyai makhluk yang barangnya dicuri oleh maling? Kok Tuhannya tidak berbuat apa-apa? Tadi Pak Darno tidak sepakat bahwa sains tanpa agama itu pincang. Nah, bisa dicontohkan Pak? Gimana? Bisa dicontohkan. Kok nggak sepakatnya kenapa? Gak sepakat itu karena hukum-hukum agama ini selalu melemahkan kita. Jelas. Ya itu tadi seperti ya kalau ada orang nyuri, kok kita tuh lapornya orang yang beragama, kita disuruh sabar. Memang itu sudah kehendaknya. Nanti akan digantikan oleh Tuhan. Terus bagaimana kita? Mau melapor kemana lagi? Tapi kalau sains, karena ini nyata, ini ada barangnya yang dicuri orang, maka dicarilah orang yang mencuri ini sampai ketemu. Maka kita melibatkan polisi, melibatkan aparat desa, dan lain sebagainya. Kecuali kalau barang itu sudah benar-benar tidak ketemu, baru kita nyerah. Lah kita belum mencari kok sudah suruh nyerah. Coba. Sudah pasrah ya Pak ini. Sudah pasrah dan kita percaya bahwa nanti akan diganti lagi. Mana buktinya? Barang yang sudah dicuri oleh pencuri lalu dikembalikan sama Tuhan. Apakah ada? Kalaupun ada itu nunggu nanti melalui tanam jagung atau apa tuh jagungnya bagus. Tapi kan itu juga hasil kita sendiri. Dengan perawatan yang luar biasa. Karena apa? Sapi saya habis dicuri orang. Ini kalau saya nggak benar-benar merawat ini dengan baik, saya nggak bisa beli sapi lagi. Kan juga hasil jerih payah kita sendiri. Bukan hasil jerih payah Tuhan.